siswi kelas 8 SMP Cakrabuana. Kita nyanyi dulu yuk. Sistem gerak pada manusia, ada pasif dan juga aktif. Pada pasif ada rangka dan tulang. Bagaimana dengan yang aktif? Mengapa kita dapat melakukan pergerakan? Siapakah yang berperan dalam melakukan pergerakan di dalam tubuh kita? Yuk, mari kita bahas bersama Miss Zulfa dalam kelas IPA terpadu di SMP Cakrabuana. Sistem gerak merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen, seperti tulang, otot, rangka, sendi, dan lain sebagainya, di mana mereka saling bekerja sama untuk melaksanakan fungsi tertentu. Apakah kalian masih ingat lagu yang dinyanyikan oleh Miss Zulfa di awal? Karena pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pasif. Sebelum lebih lanjut, yuk kita ketahui dulu apa saja sih tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini ada 4 butir. Yang pertama, kalian dapat membandingkan struktur tulang rawan dan tulang keras. Kedua, kalian dapat membandingkan jenis-jenis tulang. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi macam-macam tulang penyusun sistem rangka pada manusia. Dan yang keempat atau yang terakhir, kalian dapat menjelaskan macam-macam rangka penyusun tubuh manusia. Pada sistem gerak pasif terdapat 2 bagian. Ada tulang dan ada rangka. Yuk mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah tulang. Tahukah kalian tulang itu apa? Pastinya sudah tahu dong. Karena tulang itu merupakan salah satu komponen penyusun rangka tubuh manusia. Namun, tulang secara garis besar dibedakan menjadi 2 jenis. Ada tulang kartilago dan ada tulang osteon. Apa sih kira-kira tulang kartilago dan osteon itu? Tulang kartilago adalah disebut tulang rawan. Biasanya tulang ini berada pada fase embrio manusia. Jenisnya ada 3 macam. Ada tulang hialin, elastis, dan fibrosa. Nah, Miss Zulfa mau kasih tantangan nih untuk kalian. Kira-kira apa sih karakteristik dari ketiga tulang tersebut? Jangan lupa nanti dikerjakan ya. Yang kedua adalah tulang osteon. Tulang osteon atau biasa disebut tulang keras. Tulang osteon biasanya terdapat pada fase dewasa. Berbeda ya tadi dengan tulang kartilago. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang osteon ini dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tulang pipa. Untuk lebih lanjutnya, Miss Zulfa akan mendemonstrasikan melalui media rangka tubuh manusia. Tulang pipa berdasarkan namanya berarti bentuknya seperti pipa, artinya panjang. Bisa dilihat dari rangka berikut ini. Tulang pipa biasanya terletak pada humerus atau tulang lengan atas. Yang kedua adalah tulang pendek. Tulang pendek berarti ukurannya sangat pendek. Tulang ini biasanya terletak di bagian lengan atau jari-jari tangan, falanges. Yang ketiga adalah tulang pipih. Tulang pipih memiliki bentuk yang sangat pipih.
Biasanya terdapat pada tulang rusuk. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah tulang tak beraturan. Berarti memiliki bentuk yang tidak beraturan. Biasanya terletak pada ruas tulang belakang. Selanjutnya, jenis tulang osteon berdasarkan sifat matriksnya. Nah, ada yang tahu gak matriks itu apa? Jadi, matriks itu adalah zat atau penyusun tulang itu sendiri. Berdasarkan jenisnya, ada dua. Yang pertama, tulang kompak, dan yang kedua, tulang spons. Tulang kompak itu memiliki bentuk yang padat dan juga rapat. Sedangkan kalau tulang spons, dia memiliki bentuk yang berongga, kebalikannya dari tulang kompak. Contohnya terdapat pada humerus, di mana bagian luarnya terdiri dari tulang kompak dan bagian dalamnya terdiri dari tulang spons. Berikutnya, kita akan bahas mengenai rangka manusia. Rangka pada manusia dibedakan menjadi dua bagian besar. Ada rangka aksial, ada rangka apendikular. Apa ya kira-kira masing-masing rangka ini? Rangka aksial. Rangka aksial merupakan rangka utama pada makhluk hidup. Dia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Yuk mari Miss Zulfa demonstrasikan ke media rangka manusia berikut ini. Tulang tengkorak adalah tulang kepala kita. Tulang tengkorak ini terdiri dari 3 bagian. Ada tulang tempurung kepala, ada tulang wajah, dan ada tulang telinga. Tulang tempurung kepala ini kira-kira terdiri dari apa saja ya yang kalian tahu? Ya, ada tulang ubun-ubun, ada tulang dahi, dan ada tulang tempurung belakang. Sedangkan pada tulang wajah itu ada berbagai macam. Ada tulang air mata, ada tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Untuk tulang telinga biasanya terdiri dari tulang pelipis. Untuk rangka aksial yang kedua, itu terdapat tulang belakang. Nah, ternyata tulang belakang ini terdiri dari beberapa bagian loh, dan ada juga ruas-ruasnya. Yuk mari kita simak berikut ini. Pada tulang belakang itu terdapat 5 bagian. Yang pertama ada tulang leher. Tulang leher ini terdiri dari 7 ruas. Kemudian yang kedua adalah tulang punggung. Di bagian sini dia terdiri dari 12 ruas. Yang ketiga adalah tulang pinggang. Dia terdiri dari 5 ruas. Yang keempat adalah tulang selangkang. Dia terdiri dari 5 ruas juga. Dan yang terakhir adalah tulang ekor. Dia terdiri dari 4 ruas. Jadi rumusnya 7, 12, 5, 5, 4. Paham sampai sini? Yuk kita lanjutkan ke rangka aksial yang ketiga dan keempat. Rangka aksial yang ketiga dan keempat itu saling berkaitan, di mana ada tulang dada dan tulang rusuk. Tapi masing-masingnya terdapat beberapa bagian lagi. Pada tulang dada ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian hulu. Yang kedua adalah bagian badan. Dan yang ketiga adalah bagian taju pedang.
ya, karena bentuknya seperti pedang, lancip. Kemudian, kalau tulang rusuk itu ada 3 bagian juga. Yang pertama adalah tulang rusuk sejati. Letaknya di sini, dia berjumlah 7 ruas. Kemudian ada tulang rusuk palsu. Dia jumlahnya ada 3 ruas. Dan yang terakhir ada tulang rusuk melayang. Jumlahnya ada 2 ruas. Untuk tantangan selanjutnya, Miss Zulfa akan memberikan tugas mengapa tulang rusuk ini bisa disebut sejati, palsu, dan melayang. Jangan lupa dikerjakan ya nanti. Selanjutnya kita akan bahas pada bagian rangka apendikular. Nah, rangka apendikular ini merupakan tungkai atau alat gerak kita. Terdiri dari tungkai atas dan tungkai bawah. Kira-kira apa ya yang berhubungan dengan alat gerak? Ya, betul. Untuk alat gerak atas atau tungkai atas itu adalah lengan. Coba sekarang kalian sambil menyimak video ini, sama-sama kita mengidentifikasi kira-kira apa saja sih namanya tulang-tulang yang berada di dalam lengan kita. Pada apendikular atas ini, dia terbagi lagi menjadi 2 bagian. Ada yang namanya gelang bahu dan tulang tangan. Gelang bahu itu terdiri dari selangka dan belikat. Selangka ini terletak pada bagian ini, bagian pundak kita. Apakah sudah teridentifikasi tulangnya? Kira-kira ada nggak ya? Pasti ada dong. Kemudian kalau tulang belikat itu biasanya berada di bagian belakang. Ya, bentuknya seperti ini. Tulang belikat biasanya terdapat di bagian belakang tulang selangka. Nah, kalian bisa lihat atau bisa identifikasi sendiri apakah ada tulang belikat kalian? Seperti apa sih kira-kira bentuknya? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat pada slide berikut ini. Kemudian, untuk tulang tangan itu terdapat beberapa bagian. Di mana yang tadi sudah Miss Zulfa sebutkan ada humerus. Pada bagian sini tulang lengan atas. Kemudian ada radius. Pada bagian sini atau tulang pengumpil yang selurus dengan jari tangan kita. Kemudian ada tulang ulna atau biasa disebut dengan tulang hasta. Dia berada di lurusan tulang jari kelingking. Nah, pada rangka apendikular atas itu juga terdapat jari-jari. Jari tangan kita apa saja sih nama-nama tulang penyusunnya? Ya, yang pertama pada tulang pergelangan tangan ini namanya karpal. Dia biasanya terdiri dari 16 ruas. Kemudian ada tulang telapak tangan atau biasa disebut dengan metakarpal. Jumlahnya adalah 10 ruas. Dan yang terakhir adalah tulang jari-jari tangan atau biasa disebut dengan falanges. Jumlahnya ada 28 buah atau 28 ruas. Kemudian kita akan bahas mengenai rangka apendikular bawah. Untuk rangka apendikular bawah berarti berhubungan dengan alat gerak bawah atau biasa disebut, betul, kaki. Yuk sekarang kalian masing-masing identifikasi kaki kalian. Kira-kira tulang apa saja sih penyusunnya? Untuk rangka apendikular bawah sendiri, dia juga terdapat 2 bagian. Ada yang namanya gelang panggul dan ada yang namanya tulang kaki. Gelang panggul sendiri terbagi menjadi 3. Ada yang namanya tulang usus berjumlah 2 ruas, ada tulang duduk berjumlah 2 ruas, dan ada tulang kemaluan berjumlah 1 ruas. Sedangkan untuk tulang kaki itu ada beberapa bagian lagi, seperti halnya yang tulang tangan. Ya, silakan sambil kalian identifikasi kaki kalian sendiri. Untuk tulang kaki itu ada beberapa bagian.
Yang pertama adalah tulang paha atau femur. Ya, kalian bisa raba tulang paha kalian sendiri. Jumlahnya ada 2 ruas. Sedangkan yang kedua adalah patella atau tulang tempurung. Jumlahnya juga 2 ruas. Yang ketiga adalah tulang kering atau namanya adalah tibia. Tulang kering biasanya dia lebih besar daripada tulang betis. Sedangkan yang keempat adalah tulang betis atau nama lainnya adalah fibula. Jumlahnya juga 2 ruas. Nah, pada tulang kaki ini juga terdapat jari-jari kaki. Untuk tulang jari kaki itu terdapat yang namanya tarsal atau pergelangan kaki. Jumlahnya ada 14 ruas. Kemudian ada metatarsal atau telapak kaki. Jumlahnya ada 10 ruas. Dan yang terakhir ada falanges atau jari-jari kaki. Jumlahnya ada 28 ruas juga. Bagaimana? Sampai sini apakah sudah paham penjelasan dari Miss Zulfa? Jika sudah, jangan lupa ya kalian mereviewnya ulang melalui PowerPoint yang Miss Zulfa berikan dan kerjakan juga portofolio review yang sudah Miss Zulfa berikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap menjadi siswa yang kreatif, santun, dan berbudaya. Bersama kami cakra buana membangun pesada ibu